pemirsa kembali lagi kita juga mengingatkan kalau Anda mau telepon ke sini bisa ke 299 411 84 atau 85. Sekarang mungkin kita ingin mendengarkan cerita dari pengalaman Ibu Rati waktu terkena penebalan dinding rahim ya. Itu awalnya gimana ceritanya? Apakah sebelumnya sempat sakit? Awalnya saya haid seperti biasa, tapi sampai 2 bulan 3 bulan. Setelah tidak stop sama sekali. Tidak stop. Itu datang bulannya sampai 2 bulan 3 bulan. Setelah 1 bulan saya keluarnya kan menggumpal ya, darah menggumpal. Lalu saya ke bidan. Dari bidan dirujuk ke rumah sakit. Sudah dibilangin katanya saya hormonal. Saya tadinya nggak tahu ini apa gitu ya. Haid kok lebih dari 1 bulan nggak berhenti-berhenti. Biasanya normal saya. Lalu saya diberi obat 10 hari pertama dan obatnya itu nggak ada efeknya apa-apa, terus tambah banyak. Oh, tambah banyak. 20 hari kedua masih seperti itu. 10 hari ketiga, 1 bulan itu bulan April ya, saya 23 April. Kalau saya kembali lagi saya harus operasi angkat rahim. Masya Allah. Itu obat udah semua, sekali makan obat saya 5 biji. Aduh. Dan dimasukkan obat di dalam vagina. Saya udah transvagina, rupanya saya terkena penebalan dinding rahim. Setelah melakukan pengobatan itu baru ketahuan bahwa... Iya, baru ketahuan. Nah, terus tapi karena saya nggak mau operasi angkat rahim, saya kembali ke herbal Jeng Ana. Jeng Ana. Saya bertemu dengan Jeng Ana langsung setelah 2 minggu minum ramuan Jeng Ana, saya berhenti dan seminggu setelah ini minum ramuan saya keluar darahnya hitam. Tapi tidak menggumpal lagi, tak hancur. Oke. Sampai 3 bulan baru saya sehat. Nah, itu Jeng Ana, ramuan yang diberikan ke Ibu Ratih dan juga ke Jeng Rini, ini seperti apa? Mungkin dari Ibu Ratih dulu. Kalau untuk Ibu Ratih, dominan ini masalah hormonal ya, antara progesteron dan estrogen yang kita perbaiki. Jadi sehingga membuat Ibu Ratih itu tidak pernah merasakan apa-apa. Yang namanya penebalan dinding rahim itu memang kebanyakan tidak pernah merasakan sakit. Tahu-tahu bleeding ya. Nah, bleeding dengan obat-obat yang dikonsumsi yang kami buatkan seperti ini. Ini apa ini? Ini biji jangkang sangat cocok sekali untuk hormonal ya. Hormonal yang natural dan tidak ada efek samping. Diapain ini, Jeng? Digodok. Digodok. Ya. Kami memang obatnya racikan herbalnya ini digodok, direbus, benar-benar mateng ya. Saripati dari obat keluar seperti air teh aja. Ya, jadi kami memang tidak menggunakan serbuk yang diaduk-aduk dengan air matang, itu tidak boleh. Ini asli dari bahannya sendiri. Terus ada biji nagasari itu juga. Ini dari buah apa ini? Nagasari? Ya, itu dari salah satu pohon, yaitu pohonnya pohon nagasari namanya ya. Nagasari. Nah, itu diambil untuk... Boleh saya buka ya? Boleh. Untuk menetralisir hormonal. Ya, bentuknya seperti ini ya, jadi ya. Biji-bijian ya. Itu biasanya kalau kanker payudara yang sudah pecah, nanti biji nagasari ini disangrai, dihaluskan, dijadikan dengan kopi, bisa mungkin kalau obat medis antibiotik ya, diwururin supaya nanti baunya tidak bau, aromanya supaya tidak bau, jadi nanti mengeluarkan getah beningnya, jadi sangat bagus sekali. Nah, kalau untuk obat untuk Mbak Rini S. Bonbon ini lebih banyak daun insulin ya Mas ya. Daun insulin. Seperti apa itu tidak? Mungkin kebetulan kami tidak bawa ya. Kapan-kapan nanti bisa kami bawa, karena kalau diabetes ini kami tidak menormalkan kadar gula, tapi yang kami obati pankreasnya. Kenapa pankreasnya? Karena pankreas ini kan suatu yang untuk membutuhkan insulin ya. Jadi kami memang selalu menekankan setiap pasien datang, kami tidak mengobati kadar gulanya, tapi pankreas, fungsi pankreasnya yang kami obati. Kalau setiap pasien punya obat-obat dari medis, kami selalu meminta. Biasa obat gula kan banyak sekali ya macamnya. Dicek dulu obat-obatannya begitu jadi ya? ada beberapa obat dari dokter, kami lihat, setelah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi masih bisa dikombinasikan, tapi jangan terlalu banyak. Jadi justru langsung ke sumber ini dari ya, aslinya, tradisional bahannya sendiri ya. Nah, ini Jeng Ana, kalau misalnya pasien datang ke Jeng Ana belum mengetahui penyakit mereka itu apa, apakah badannya nggak enak? Betul. Gitu ya, apakah bisa dideteksi di tempat Jeng Ana atau? Saya
tidak secara langsung mendeteksi secara fisik, tapi sebelum ada hasil dari laboratorium, kami melakukan rekomendasi, gitu ya. Melakukan rekomendasi untuk apa saja. Jadi setelah membawa hasil dari laboratorium atau USG atau mungkin masalah gangguan tumor di otak segala macam, kami selalu menyarankan untuk scan atau MRI ya, atau mungkin rongsen paru. Kalau memang masalah kok kencingnya sakit atau apa, kami selalu menyarankan untuk USG kantong kemih atau prostatnya gitu ya. Kalau wanita kok mennya sakit atau apa, kami lakukan untuk ke dokter spesialis kandungan. Kalau sudah ada, baru kami layani dengan obat yang tepat. Nih, kalau tadi kan juga ada penelpon yang mengatakan masalah biaya, ya. Ibu Ratih dan Jeng Rini, ini masalah biaya sendiri bagaimana? Seperti yang tadi ditanyakan oleh banyak pemirsa. Betul. Ibu Ratih dulu mungkin. Saya? Ya. Mengenai biaya, ini setara lah sama kesehatan yang didapatkan ya. Dan juga mungkin setara dengan misalnya kalau Anda itu berkunjung ke dokter juga, begitu betul. ya? Hasilnya malah lebih ekonomis. Oh begitu? Jeng anak, herbal. Oh gitu. Iya. Kalau untuk kesehatan jangan pikir-pikir deh ya. Ya, walaupun mahal sedikit, tapi nanti untuk selanjutnya ada. Iya. Kalau Jeng Rini sendiri? Kalau ini kayaknya relatif aja ya, karena kan kalau dibandingkan dengan obat-obatan dokter mungkin jauh lebih mahal kan? lagi. Ya, belum pengobatan dokter ya, betul. operasi, terapi dan lain-lain. Kalau dibandingkan dengan herbal ya mungkin jauh lebih. Oke, mungkin Jeng Ana kalau misal sekali lagi bisa dijelaskan kepada pemirsa apa saja yang mereka harus lakukan ketika misalnya mereka mau datang ke Jeng Ana, harus ada yang dibawa mungkin atau apa gitu? Iya. Ya, mencegah daripada mengobati hal yang paling penting bagi ibu-ibu yang sekarang menjalani mungkin pengobatan di medis maupun pengobatan di alternatif. Sekalipun mau ingin konsultasi sama kami, yang kami minta selalu rekomendasi dari dokter. Apapun keluhan, apapun masalahnya, apa saja harus dibawa, baik dari hasil dari rumah sakitnya masing-masing, baik dari obat-obatannya, karena kami pengobatan di klinik kami ini menyesuaikan antara medis dengan alternatif yang kami gunakan, supaya nanti obat-obat tradisional yang kami gunakan efektif apa tidak, bisa menyembuhkan apa tidak. Alhamdulillah banyak sekali pasien yang sudah berhasil, yang kami tolong semua karena Allah ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratih, Jeng Rini juga terima kasih Jeng Ana. Tunggu kehadiran kita berdua di sana. Dia lebih ke kecantikan kayaknya. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh